Hilang. Ya, buka San. Sabar, sabar. Siapa yang buka ini? Isan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi bukti auditing. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Nadia Famela, 2. Inengah Aditya Prayoga, lalu Emran Alfarel, lalu Anafisan Firdaus, setelah itu Novel Tasari, dan yang terakhir Nazila Fidra Aulia. Aja. Yang pertama ada bukti auditing. Bukti auditing ada 5 ya. Pemeriksaan catatan. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada informasi pendukung lainnya. Yang keempat ada konfirmasi dari pihak ketiga. Yang kelima ada aspek pertimbangan bukti auditing. Selanjutnya ada pemeriksaan catatan. Yang pertama ada proses pemeriksaan dokumen dan catatan terkait transaksi akuntansi. Yang kedua ada termasuk bukti-bukti fisik seperti faktur, kwitansi, kontrak, dan catatan transaksi lainnya. Yang ketiga ada mencerminkan aktivitas bisnis entitas yang diedit. Selanjutnya ada observasi, yaitu pengamatan langsung oleh auditor terhadap proses bisnis atau keadaan fisik yang relevan. Di sini memberikan wawasan langsung tentang pelaksanaan operasi dan ketaatan terhadap praktik yang diharapkan. Novel mana? Udah ya, giliran aku ya? Selanjutnya, informasi pendukung lainnya. Pemberi informasi tambahan yang digunakan oleh auditor, termasuk surat pernyataan, laporan penilaian independen, atau informasi dari pihak lain yang relevan. Selanjutnya ada konfirmasi dari pihak ketiga. Yang pertama ada permintaan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan entitas yang diaudit. Memberikan bukti independen tentang kebenaran saldo yang dilaporkan oleh entitas. Berikutnya ada aspek pertimbangan bukti audit. Yang pertama ada kecukupan. Kecukupan nilai dari jumlah dan kualitas bukti harus memadai untuk mendukung kesimpulan auditor. Yang kedua ada keandalan. Bukti harus dapat diandalkan dan diverifikasi. Yang ketiga ada relevansi. Bukti harus terkait dengan tujuan audit dan membantu membentuk kesimpulan yang akurat. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas kasus. Kasusnya adalah ditemukan pelanggaran pada audit laporan keuangan Garuda. Izin AP Kasner si Rumah PA dibekukan.
Jadi pada konferensi pers digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan kemarin, yaitu tanggal 28 bulan 6 tahun 2019, Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan kepada akuntan publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atas kesalahan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (TBK) tahun buku 2018. Laporan keuangan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahatra Aeroteknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang beranggotakan Organisasi Audit Internasional BDO yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia TBK tahun 2018. Kementerian Keuangan telah menemukan terjadinya pelanggaran atas standar audit, standar profesional akuntan publik SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI. SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian mendalam auditnya. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.